Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan perkuliahan manajemen setelah Lebaran ini. Jadi STI Swasta Mandiri menjalankan operasional sesuai dengan kebijakan Kemendikbud. Setelah Lebaran ini masih kita lanjutkan pertemuan atau perkuliahan secara daring. Baik, langsung saja kita akan masuk ke materinya. Pada chapter selanjutnya kita akan membahas organizational culture and environment, the constraint. Jadi begini, ada tipe-tipe organisasi yang mana kesuksesan atau kegagalan dalam organisasi itu ditentukan oleh seluruh anggotanya. Tapi ada juga yang jalannya organisasi itu sangat dipengaruhi oleh peran salah seorang anggotanya yang dalam hal ini adalah manajer. Biasanya organisasi-organisasi seperti ini relatif kecil atau perusahaan keluarga dan lain sebagainya. Lalu manakah yang lebih baik? Jadi ada pandangan manajer yaitu omnipotent dan simbliknya. Nanti akan kita jelaskan perbedaannya. Tadi yang omnipotent itu adalah si manajernya sangat mempengaruhi jalannya organisasi. Jalannya organisasi sangat bergantung pada seorang manajer. Kebalikannya adalah simbolik. Semua suara anggota organisasi didengarkan. Terkesan lebih demokratis memang. Tapi baik omnipotent maupun simbolik ternyata mempunyai kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri. Nah, kita akan pelajari dulu apa itu omnipotent, apa itu simbolik. Jadi omnipotent itu apa ya, maha kuasa. Jadi memang manajer itu sangat menentukan jalannya organisasi. Terkadang memang organisasi itu biasanya kecil sih, terkadang besar juga yang memakai view omnipotent ini. Apakah selamanya salah? Tidak juga. Jadi bisa jadi omnipotent ini memang baik. Bagaimana bisa berjalan baik kalau manajernya ini memang berkualitas? Dalam artian dia adalah manajer senior, kemudian pengalamannya sudah banyak, intuisinya matang dan lain sebagainya. Jadi dia tahu kemana harus mengarahkan organisasi. Organisasi yang dipegang oleh orang seperti ini biasanya jalannya memang langsung ditentukan oleh keinginan manajer, dan kualitas di organisasinya itu tentu saja juga sangat bergantung dengan kualitas si manajer. Agak susah menilai organisasi ini memang sudah bagus, apakah memang organisasi atau perusahaannya yang bagus atau manajernya yang bagus, atau bisa dua-duanya, atau bisa tidak semua gitu. Karena memang jalannya organisasi sangat dipengaruhi oleh kehendak si manajer. Itu pandangan omnipotent. Kalau si manajer ini adalah seorang yang berkualitas dan paham betul kemana organisasi harus berjalan, maka tujuan organisasi seperti diharapkan biasanya pasti akan tercapai. Tapi kalau misalkan si manajer ini mendapat kekuasaan yang omnipotent itu katakanlah karena keturunan atau ya sesuatu yang instan, yang memang menjadi haknya tentu saja, yang tidak dibarengi dengan kemampuan yang cukup. Nah, tentunya ini yang akan mengkhawatirkan. Jadi ada tipe-tipe organisasi yang memang harus dijalankan secara omnipotent, ada yang harus dijalankan secara simbolik. Kuncinya tentu saja adalah manajer. Jika seorang manajer itu berkualitas, punya pengalaman banyak, punya intuisi yang bagus, punya pengetahuan yang luas, tentu saja omnipotent ini lebih bermanfaat. Kenapa? Ya, karena di dalam organisasi itu tentu banyak orang yang sedang belajar. Tidak semua langsung profesional. Yang belajar itu seringkali memunculkan kesalahan. Memang yang lebih bagus adalah manajer mengajari anggota organisasinya yang sedang belajar. Tapi terkadang ini membutuhkan waktu, dan efisiensi di perusahaan itu sangat tinggi nilainya. Terlebih waktu. Jadi tipe-tipe yang omnipotent ini memang terkadang perlu dijalankan oleh suatu organisasi.
Nah, selanjutnya banyak organisasi atau perusahaan itu yang berhasil atau gagalnya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal di luar organisasi, di luar kendali manajemen. Jadi memang manajer dituntut untuk memiliki kemampuan mengontrol segala macam faktor-faktor yang ada, yang tersedia untuk organisasinya. Faktor-faktor luar yang bisa mempengaruhi organisasi itu diantaranya adalah kondisi ekonomi, kemudian customer, kemudian kebijakan pemerintah, kemudian kompetitor, kemudian kondisi industri, kemudian teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian ditentukan juga, misalkan manajer itu punya masa jabatan tertentu, tergantung manajer sebelumnya minatnya di mana, manajer sebelumnya kebijakannya seperti apa, dan berhasil gagalnya suatu organisasi juga turut ditentukan oleh peran-peran manajer sebelumnya. Jadi manajer secara simbolis melakukan kontrol terhadap organisasi melalui aksi-aksinya, yang mana ini tetap melibatkan berbagai macam faktor di luar organisasi, termasuk peran semua organisasi itu tadi. Karena faktor di luar organisasi itu biasanya tidak bisa dikuasai oleh satu orang, maka dalam hal ini manajer lebih menerima masukan atau influence dari beberapa orang di organisasi, sehingga dalam pandangan secara simbolik ini lebih dikesankan membangun teamwork secara solid gitu. Semua masukan yang didapat melalui orang-orang yang kompeten di bidangnya diterima dan diolah manajer. Jadi tidak semata-mata menjalankan keinginannya, tidak semata-mata menjalankan sesuatu yang benar menurut pengetahuannya, tapi berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan situasi di luar lingkungan organisasi itu sendiri. Itu peran manajer secara simbolik. Budaya perusahaan. Jadi suatu perusahaan, suatu organisasi itu di dalamnya ada kesesuaian-kesesuaian, ada kepantasan, ada ketidakpantasan. Nah, budaya organisasi ini diterjemahkan menjadi sesuatu yang diakui bersama. Jadi suatu shared meaning, common belief. Jadi bagaimana baik buruknya, kemudian bagaimana tingkah laku atau cara organisasi itu berjalan yang disepakati oleh semua anggotanya. Contohnya, jadi misalkan apakah organisasi itu akan berjalan secara religius misalkan, atau secara kreatif misalkan. Beda budayanya. Jadi ada shared meaning, ada sesuatu yang diakui kebenarannya bersama-sama, bahwa cara organisasi ini berjalan harus seperti ini gitu. Saya ambil contoh suatu organisasi yang religius misalkan. Jadi anggota-anggota organisasi, karyawan-karyawan perusahaan itu ya secara religius misalkan jam kerja katakanlah tidak boleh melebihi waktu sholat gitu. Kalau waktu sholat harus berhenti. Atau misalkan pakaian anggota organisasi yang putri, perempuan, wanita wajib memakai hijab gitu misalkan. Di organisasi yang religius seperti itu. Semua diatur secara religius. Apakah di situ ada value, ada simbolnya, ada ritual. Misalkan di awal mulai organisasi harus berdoa dulu. Kemudian termasuk mitos dan segala macam yang terjadi di situ, semua terjadi dengan nilai-nilai yang disepakati bersama. Hal ini berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Jadi misalkan suatu organisasi yang kreatif misalkan, di situ budaya organisasinya adalah sesuatu yang kreatif gitu. Nah, orang untuk bisa bekerja di industri kreatif tentu saja tidak bisa dibatasi oleh segala macam aturan yang katakanlah formal. Jadi di industri-industri